بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Ini bisa saya lorot maskernya nggih. Saya nggih. Baik nggih. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang saya muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih selalu dan tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Masih sehat sedaya kita nggih? Alhamdulillah nggih. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari dan termasuk pada malam hari ini bisa memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib bersama-sama berjamaah di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membagi atau mengatur waktunya, dimanfaatkan untuk ta'lim, ngaji bersama-sama seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini insyaallah bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa menuju atau masuk surganya Allah. Amin. Jamaah rahimakumullah, saya diminta oleh Mas Ica itu untuk malam hari ini materi yang dibahas yaitu tentang masalah perawatan jenazah. Nah, tentang masalah perawatan jenazah di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, di sana ada satu bab secara khusus membahas atau mengulas yang berkaitan dengan pemulasan istilahnya ya sekarang itu, atau perawatan jenazah. Nah, ini bisa dibuka di halaman 225 sampai dengan halaman 226. Atau kalau terbitan yang terbaru ini bisa dilihat pada halaman 227 sampai dengan halaman 268. Sedangkan di dalam dalil-dalilnya bisa dilihat di dalam halaman 234 sampai halaman 237. Ini terbitan yang lama. Yang terbaru halamannya 236 dan 239. Ya rahimakumullah, insyaallah pertemuan untuk membahas masalah jenazah tidak cukup sekali dua kali. Mungkin butuh pertemuan ya sampai 3 atau sampai 4 kali lah. Karena di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih pasal-pasalnya banyak sekali ya. Sampai yang terakhir kalau nggak salah tentang masalah ziarah kubur ada di HPT. Jadi Muhammadiyah itu bukan anti ziarah kubur, karena di dalam buku HPT ada ya. Nanti insya Allah yang terakhir masalah itu akan kita bahas. Baik, mengawalinya mari kita lihat di sini muqaddimatun atau pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ini kalau ditafsiri jamaah rahimakumullah, tafsirnya panjang sekali tafsir bismillah ini.
Untuk malam hari ini kita tidak menafsiri kalimat tersebut, tapi artinya mendalam. Segala sesuatu seharusnya memang disertakan nama Allah supaya sesuatu tersebut tidak terputus, tidak terpotong. Tidak terputus maksudnya dari rahmat Allah, tidak terpotong maksudnya dari barokahnya Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran, Al-Qur'an Ali Imran 102. Ayat ini insyaallah kita sudah akrab itu. Ya, karena sering disampaikan lebih-lebih ketika khutbah Jumat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, takutlah. Dulu begitu jamaah rahimakumullah, orang-orang tua dulu menerjemahkan takwa itu takut, sebagaimana tafsir dalam tafsir Al-Ibris, tafsir Jawa itu ya, bahasa Jawa itu, takut kepada Allah maksudnya jangan dijauhi Allah, takarrub kepada Allah, dekati Allah dengan cara-cara kita menjalankan perintahnya ini supaya takut kepada Allah dan menjauhi larangannya, itu namanya takut kepada Allah. Ya. Dengan sebenar-benarnya takut, bakti atau takwa kita, haqqa tuqati. Ayat ini sebagai penegasan, karena banyak orang yang takwa itu takwanya main-main, nggak serius, nggak sungguh-sungguh, sehingga ditegakkan haqqa tuqati, benar-benar takut kepada Allah. Jangan main-main takwanya itu. Boleh jadi karena banyak orang takwanya itu main-main, separuh-separuh itu, setengah-setengah itu. Takwalah dengan sempurna itu. Wala tamutunna, maka di sini selain ada perintah juga ada larangan, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia. Karena ini menggunakan tun, ini adalah mentakid, menguatkan nun litakid. Jangan sekali-kali kamu meninggal dunia illa kecuali. Ini ilahnya jamaah rahimakumullah muntasil, istinya muntasil, kecuali antum wa antum. Nah, kecuali kamu semuanya ini muslimun. Nah, ini mutasilnya kepada Islam, kecuali kamu Islam. Kalau nggak Islam maksudnya jangan mati dulu, maksudnya sebelum Islam, penyerahan diri kita kepada Islam. Ilah di sini istinya bukan mungkoti tapi muntasil, nyambung. Kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Kalau mati silakan maksudnya. Kalau tidak Islam, jangan, maksudnya begitu. Nah, penting sekali ini, ayat ini. Oleh karena itu, bagaimana cara kita berupaya, berikhtiar selama hidup kita, mencapai mati dalam keadaan sebutannya husnul khatimah. Ngonten niku. Begitupun nanti cara-caranya ketika meninggal dunia harus diperlakukan perawatan-perawatannya sesuai dengan tuntunan-tuntunan, ya, sebagaimana telah dicontohkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya jamaah rahimakumullah, ya kita eman, sholat kita sudah diatur, kita berupaya untuk sesuai dengan asobah sunnah. Begitupun ibadah lain. Tapi sementara setelah mati kita abaikan, ya eman. Tuntaskan sampai meninggal dunia. Meninggal dunia juga diatur dengan cara-cara yang Islami itu. Bagaimana cara Islami? Ngikuti tuntunan sunnah Rasulullah. Ngoten. Makanya sekali lagi belajar untuk perawatan jenazah ini sebetulnya bukan urusan Pak Mudin. Ya kita itu harus paham paling tidak. Iya ya. Mosok mati urusan Pak Mudin loh. Gimana? Rasulullah sendiri menyerahkan kematian kepada umat Islam semuanya supaya paham. Ya. Mudin itu mungkin atribusi kenegaraan. Silakan, tapi di sini tuntunan syariatnya belum tentu, ya. Pak Mudin mungkin barangkali pahamnya ya ada perbedaan dengan kita ini. Ini yang penting. Kita bukan mencari yang pembeda-pembeda, tapi kita berupaya supaya cara-cara kita, terutama sampai meninggal dunia, kita berupaya sesuai dengan sunnah. Jadi begitu jamaah rahimakumullah. Walain kutiltum, dan jika kamu kutiltum, dibunuh fi sabilillah, di dalam jalan Allah, atau ayu jihad, au mutum, atau kamu mutum telah meninggal dunia, la maghfiratu minallah, maka capailah di sini, hendaklah kalian betul-betul mencapai di sini mendapatkan maghfirah Allah,
Warahmah, dan rahmatnya Allah. Jadi jaminan kalau sudah diampuni oleh Allah, dapat rahmat Allah, surga. Pasti sudah jamaah rahimakumullah dah. Enggak usah diragukan lagi itu. Sudah diampuni Allah, rahmat Allah sudah ada. Rahim Allah sudah diterima itu. Khair itu lebih bagus mimma dari apa-apa, tajma'un dari apa-apa yang kamu kumpulkan semuanya di dunia. Tidak ada artinya kalau kita tidak ada ampunan Allah, tidak dapat rahmat Allah, ngumpul apa ya tidak ada artinya sama sekali. Maka yang terpenting bagaimana cara hidup kita untuk mencari rahmatnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunan Allah. Ya, ini penting. Begitu dulu jamaah rahimahullah terkait dengan masalah muqaddimah ini. Lalu berikutnya pasal berikutnya kaifiyatu taziyah. Tata cara bagaimana kalau kita persediaan saat menjelang kematian. Disampaikan di dalam buku tersebut ini huruf dorob zaman itu. Tatkala atau ketika marido diuji oleh Allah sakit, ahadukum salah seorang di antara kamu, falyasbir, maka bersabarlah. Sabar tidak ada batasannya. Sabar itu puncak daripada keimanan kita kan. Kalau sabar ada batasannya kan Allah nggak bersama dengan orang sabar, karena sabarnya sudah habis. Makanya kalau sabarnya habis Allah nggak padahal innallaha ma'as sabirin. Jadi itu sabar. Sabar ini adalah terutama dalam menghadapi ujian yang terberat, yaitu pukulan yang terberat kata Rasulullah ketika diuji sakit yang sangat parah sampai bila dunia, itu ujian terberat. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah, luar biasa sahabat kita ini, sahabat Rasulullah Abu Hurairah ini, walaupun masuknya itu belakangan tapi kumpulan hadisnya luar biasa. Andai kata kalau tidak ada sahabat Abu Hurairah, mungkin pemahaman Islam kita itu mungkin tidak lengkap, nggak sempurna itu. Kenapa? Karena hadis-hadis banyak informasi disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhonya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man siapa saja marido, telah sakit, fasobaro, kemudian dia sabar. Man ini bisa menjadi syaratnya, kemudian fa ini menjadi jawabnya. Maka sabarlah, maksudnya begitu. Waradiyah, dan dia ridho, rela dia dengan ujian sakit tersebut. Anillahi, karena itu semuanya dari Allah. Kharaja, maka akan keluar apanya? Kalau min dunubi, darinya dosa-dosanya, karena lantaran dia sabar. Ya, tapi kalau nggak sabar, ya udah, nah keluar dosanya. Apalagi misalnya ngersul, nggak sabar itu, nggak akan ada fungsinya ketika diuji Allah sakit. Ngersul saja nggak ada. Tidak akan kena hadis ini, maksudnya tidak nyampe hadis ini. Bahkan ditekan kayaumin, sebagaimana hari waladatu, ketika dia dilahirkan. Dari siapa? Ummuhu, dari ibunya. Berarti dia bersih sama sekali, tidak punya dosa. Seorang bayi tidak ada dosa. Maka kalau panjenengan diuji oleh Allah sakit kemudian sabar, diibaratkan seperti ngoten niku. Dosanya terus dikurangi, bersih dibersihkan oleh Allah. Ada hikmah terbesar di balik kita ketika diuji oleh Allah sakit. Di antaranya bisa manfaatnya bagi kita untuk mengurangi dosa-dosa kita. Dengan ujian sakit, caranya Allah untuk membersihkannya dengan tadi sakit, dibersihkan dosa kita. Sebelumnya saya akan cerita jamaah rahimahullah. Kebetulan hadis ini insya Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, dia itu penyakit bawaan, penyakit ayan, epilepsi itu. Kalau kumat ya kumat, atau enggak epilepsi nggak sadar ya nggak sadar. Kadang-kadang ya nggak sadar, kadang-kadang perempuan, kadang-kadang ya gitu di tempat umum ya gitu ya. Namanya penyakit ayanan, nggak sadar. Dia datang kepada Rasulullah menyampaikan maksud dan tujuannya, ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah, saya supaya sembuh dari penyakit saya. Kemudian Rasulullah, jika itu yang kami minta, insya Allah kami usahakan. Tapi ada yang lebih bagus bagi kamu. Apa ya Rasulullah? Ketika diuji seperti itu, kamu sabar, surga bagi kamu, kesempatan emas bagi kamu bisa masuk surga itu. Oh begitu ya Rasulullah? Ya sudah ya Rasulullah, nggak jadi ya Rasulullah, saya minta sembuh ya Rasulullah itu. Tapi permintaan saya ya Rasulullah itu,
supaya ketika kumat, kambuh penyakit saya sewaktu-waktu, doakan ya Rasulullah tuh. Aurat saya itu dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Oh itu, ya saya doakan itu. Begitu jamaah rahimakumullah, luar biasanya ini sahabiah, seorang perempuan itu. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar itu. Dia datang ke tujuannya minta disembuhkan, tapi ternyata begitu. Kalau kamu sabar dengan ujian sakit seperti ini, peluang mas kamu masuk surga. Nah, begitu ya Rasulullah. Akhirnya dia batal permintaan disembuhkan. Tapi kalau boleh ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya nanti ketika saya dalam keadaan sakit, sewaktu-waktu tiba-tiba menimpa pada saya, tolong ya Rasulullah doakan supaya Allah melindungi saya, aurat saya nih. Begitu jamaah luar biasanya nih. Gini. Monggo kalau panjenengan niru seperti itu, enten gitu. Nah, kalau gitu monggo jenengan luar biasa nih. Sahih hadisnya nih wonten kitab Riyadhus Shalihin. Nah, sementara hadis yang kita baca tadi juga sahih di kitab Tirmidzi, dalam kitab juga ada Sirajul Munir. Siraj itu lampu percaya, munir percaya maksudnya, terang benderang. Jusnya ada semuanya, halamannya ada semuanya. Berikutnya, ini perintah kepada orang-orang yang sehat. Bagaimana perintahnya? Wal ta'uduhu. Ini jenguklah. Ada hak muslim bagi kita menjenguk saudara kita. Memang kemarin jamaah rahimah tantangannya berat, pandemi itu. Ya opor ini. Dijenguk penyakitnya kayak gini, repot kabeh ini. Ada cerita aneh-aneh, Pak, menjenguk bagaimana? Kadang saya menjenguk di rumah sakit, dada dari jauh. Apa saja ada niat Allah. Allah sudah mencatat kok. Malaikat selalu menaungi panjenengan kalau panjenengan ada upaya untuk menjenguk saudara panjenengan yang sedang sakit. Dan ini menjadi hak kita, hak muslim. Antara muslim yang satu dengan disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah lagi. Di hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala terus hakun muslimin ala muslim khamsun. Ini dalam Bukhari ada 5, tapi di Muslim ada tambahan situn 6. Kita baca yang 5 dulu. Raddus salam. Nah ini wajib kita ya menjawab salam, wajib. Kalau beri salam sunnah itu. Ini bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana caranya salam. Ada semuanya di sana, adab-adabnya itu. Tapi wajib itu menjawab salam. Assalamualaikum itu sunnah itu. Bagaimana misalnya ada orang salam, yang kecil berikan salam yang tua. Itu adabnya begitu. Yang berdiri berikan salam kepada orang yang duduk. Jadi adabnya begitu. Yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Jadi itu. Yang punya kendaraan berikan salam kepada orang yang berjalan. Begitu adab-adabnya itu. Tapi kalau dia kata Rasulnya terbaik bagaimana? Yang mengulangi salam dulu. Itu yang terbaik kata Rasulullah. Kalau panjenengan gemar mengucapkan salam, itu termasuk bagian penyiaran Islam kan begitu. Afsus salam gitu. Tebarkanlah salam. Karena itu assalam, karena Allah juga punya nama assalam itu. Islam itu memang dilingkupi dengan assalam, assalam, assalam. Keberkahan, keselamatan, kesejahteraan. Itulah Islam. Namanya dengan Islam itu juga sama dengan akar katanya juga sama dengan salam ini. Salama yusalimu, taslim, penyerahan diri sehingga dia orang Islam itu selamat. Yang berikutnya wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Ini hak kita sebagai muslim. Yang berikutnya wa ibaul janais, ngantarkan jenazah kita orang muslim. Sehingga di kalangan ulama bahwa ngurusi jenazah ini fardunya fardu kifayah. Artinya fardu kolektif. Kalau sudah ada yang ngurusi berarti gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang ngurusi, dosa semuanya. Itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain, fardiyah, sendiri-sendiri. Kalau kamu lakukan, ya sudah, resikonya sendiri. Yang lain tidak ada hubungannya. Tapi kalau kifayah, beresiko untuk ditanggung semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Yang berikutnya, wa ijabatud dakwah, menjawab dakwah maksudnya menjawab ketika diundang. Wajib panjenengan terutama ketika diundang walimah, wajib datang. Jadi mendatangi walimah nikah itu wajib. Walimah dalam Islam hanya satu, yaitu walimah urs, itu walinya nikah itu. Itu dalam Islam walimah nikah. Walimah hanya satu, tidak ada walimah ini, walimah tidak ada. Walimah itu hubungannya dengan masalah pernikahan. Wajib panjenengan datang. Tapi anehnya jamaah rahimakumullah, kalau kita diundang walimah itu nyusul kadang-kadang ogah-ogahan, tapi diundang resepsi senengi bukan mainan nih orang-orang kita itu. Sing ono buan malah sergep, tapi tidak ada buahnya tidak mau itu. Padahal mendatangi walimah nikah itu wajib jamaah rahimakumullah. Dan walimah ini memang kaitannya dengan sunnah-sunnah pernikahan. Diperintah oleh Rasulullah.
Kalau resepsi tidak ada perintahnya, itu adat, uruf. Selama uruf tidak bertentangan dengan syariat, monggo, tidak ada masalah, mubah. Tapi kalau ada pertentangan dengan syariat, lebih baik dihindari. Tapi perhatikan rata-rata uruf kita, ada kita walimah resepsi itu rata-rata saya perhatikan banyak yang berterbangan dengan syariat kadang-kadang itu. Mangan sambil berdiri kadang-kadang. Jogoke kadang berlebihan, bayangkan itu. Sehingga kari-kari kau manopo-opo itu. Kenapa? Ternyata lebihnya dibuang semuanya tadi, nggak habis. Rakus orang-orang kita itu. Ketok ini, ketok ini. Kalau melihat makanan begitu rakus, tapi ternyata perutnya kan terbatas. Akhirnya apa? Kebanyakan, nah ini dibuang, mubadir. Nah ini jelas ini. Berdiri lagi itu, menggila itu. Ini resepsi pernikahan, resepsi pernikahan, adab uruf. Tidak ada masalah, silakan. Tapi disunatkan aulin itu, umumkan dengan aulin nikah bisa. Walimah nikah itu tentu ada embel-embelnya, yaitu ada hidangannya. Itu kalau diundang begitu wajib kita datang. Yang berikutnya watasmid atis al-atis. Ketika bersin saling-saling mendoakan, terutama yang bersin hamdalah. Yang mendengar menjawab yarham. Berikutnya yang bersin lagi jawab lagi yahdikullah wa yuslih balu. Wah, itulah Islam. Siapa enggak senang dengan Islam sepertinya? Tidak ada yang tidak indah dalam Islam. Semuanya mengadu doa, mengadu barokah. Bukan masalah celah-celah dalam Islam. Itulah Islam. Tidak pandang bulu, tidak pandang gorongan. Siapapun kalau bisa, alhamdulillah yang Islam, kita doakan yarhamukallah. Itu masya Allah itu. Kenapa alhamdulillah ini? Ternyata nyun sewu, karena banyak ini virus-virus kita itu nyeburnya itu banyak sekali itu. Jumlahnya itu mungkin juga ribuan, bahkan bisa menjadi ratusan ribu. Keluar semuanya. Kita alhamdulillah. Kemudian yang mendengarkan yarhamkallah, kemudian yahdikullah. Wah ini tambahan lagi itu begitu. Itulah adab-adab bersin itu. Sedikit tentang masalah bersin dulu ketika ada sahabat berdampingan dengan sahabat Ibnu Umar, hamdalahnya ditambah-tambah. Alhamdulillah, tidak titik, ada tulisannya wassalim alaih. Karpe dia itu perasaannya dengan itu dia lebih afdol gitu. Ternyata kata Ibnu Umar, lo begini itu ditegur oleh benar. Tidak begitu, itu keliru. Tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana yang benar? Ya cukup alhamdulillah saja begitu. Karena ini ta'abudi, nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi. Itulah Ibnu Umar, ketat masalah-masalah ibadah, nggak usah dikurangi, nggak usah ditambah. Cukup alhamdulillah, nggak usah alhamdulillah amin. Walaupun ya lebih lengkap begitu, tapi enggak, karena contohnya alhamdulillah, cukup alhamdulillah saja itu. Bukan Rasulullah mengurangi, itu contoh dari Rasulullah. Sahabat-sahabat sangat paham. Kalau soal nambah-nambahin, sahabat lebih paham. Tapi kenapa nggak tambahin? Karena itu sunnah. Jadi begitu ya rahimakumullah, nggak usah ditambah macam-macam. Saya senang Pak, alhamdulillah alamin. Udah, tuntunannya nggak begitu. Karena ada contoh tadi di samping sahabat Ibnu Umar ada wassalim alaihi. Begitu kaget Ibnu Umar, ada apa begini ini kamu kok aneh-aneh itu? Bagaimana Ibnu Umar? Apa oke lu? Iya jelas Rasulullah nggak begitu ngajari saya, nggak begitu Rasulullah, kata Ibnu Umar. Cukup alhamdulillah. Ngoten nggih, itu ibadah Bapak jamaah, ngoten iki ibadah. Pokoknya Pak, ibadah itu macam-macam lah. Sunnah Rasulullah. Enak insya Allah selamat kita itu. Gitu nggih. Kita lanjutkan. Kalau dalam Bukhari begini ada 5, sementara di Muslim ada tambahan faida insakta fansahhu. Apabila dia minta nasihat kepada kamu, minta petuah, silakan kalau kamu mampu berikan nasihat. Begitu. Karena itu diperintahkan Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqq wa begitu. Diminta nasihat, kasihkan nasihat. Ojo medit. Ini bukan masalah ilmu, tapi kita harus tahu diri. Kalau nggak ngerti ya yun sewu, mohon maaf, karena nggak paham ya sudah, saya nggak bisa. Gitu aja, enak beres, nggak usah macam-macam. Sirek dari ini ternyata mereka nggak mampu, ya sudah, ojo neko-neko. Imam Malik rahimakumullah, seorang imam besar, ketika ditanyakan sesuatu nggak ngerti, jawab nggak ngerti, saya nggak paham, sudah selesai, nggak macam-macam, nggak dicari dalil ini, nggak cari dalil, karena dia nggak paham. Saya nggak tahu itu, ma'adri, ya sudah selesai itu. Nggak orang sekarang, karena dia punya titel macam-macam, ditakoni gini nggak tahu, dicari alasan yang nggak karu-karuan, belara kabeh itu, keliru, jangan itu, tambah menyesatkan umat, jangan. Sekali lagi hati-hati masalah-masalah kaitannya dengan masalah nasihat. Kalau nggak tahu ya sudahlah, diam. Dimintai misalnya, nggak tahu, mohon maaf saya nggak tahu, mohon maaf tahu.
Nah, sementara hadisnya Bukhari Muslim, ya. Sementara tadi tambahan yang keenam, ada 6 adalah di Muslim saja. Baik, waida ikhtadiro, apabila telah hadir bagaimana di sini maksudnya sudah saat-saat menjelang kematian, maka fal yuksin, fa ini jawab, ida ini ada syaratnya, maka wajiblah maksudnya begitu, karena syaratnya begitu, syaratnya ada ini sudah dijawab fa ini, maka wajiblah ihsan. Maksudnya apa kayaknya? Berbaik apa? Don kalian billahi kepada Allah. Artinya husnudon kepada Allah. Diuji sakit ya husnudon kepada Allah. Tidak ada Allah menguji kita itu dengan di luar kemampuan kita. Itu harus yakin. Berarti kalau panjenengan diuji seperti Allah paham, mampu. Kalau ini si ini fulan pasti mampu saya uji begini. Panjenengan harus berhusnudon kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa tidak mungkin Allah menguji di luar kemampuan kita, tidak mungkin. Pasti mampu ketika Allah menguji panjenengan. Makanya panjenengan harus husnudzon kepada Allah. Kenapa Allah menguji gini? Allah mampu diuji gitu. Kalau tidak mampu nggak akan diuji seperti itu. Diuji sakit berat, mampu panjenengan menghadapi kematian seperti itu, sakit-sakit itu. Nggak usah ngersuloh, sabar. Itu tantangan ujian itu. Ada hadis dari Jabir bin Amr radhiyallahu an. Sami itu dia pernah mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda qabla mauti, sebelum beliau meninggal dunia, la yamutunna, sama Rasulullah, janganlah kalian mati maksudnya betul-betul mati, ahadukum salah seorang illa ini ilahnya ini sama dengan wa wa yuhsinu dzannu billah, kecuali dia punya sikap husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Ketika diuji oleh Allah, sakit berat, menjelang kematian, husnudullah kepada Allah. Itu peringatan Rasul. Jangan sekali-kali kalian mati ketika dalam keadaan ujian berat, kemudian suudon. Jangan. Kecuali, ilah di sini, kecuali husnudun kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Sahih Muslim. Berikutnya jangan rahimakallah, wali hadis lain dari Anas. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah dakhala ala sab. Rasulullah telah masuk ketika itu nyambangi seorang pemuda, disampaikan apa? Dia sakit. Wa huwa fi mauti, dia menjelang kematiannya. Faqala, kemudian Rasulullah menanyakan, "Kaifa tajiduka?" Dia itu masih sadar, ditanya, "Ya apa sih perasaanmu sakit seperti ini?" Qala, kemudian dia menjawab, "Wallahi demi Allah ya Rasulullah, anni arjullah, saya sesungguhnya berharap kepada Allah, tapi wa inni akhafu dunubi, saya takut dengan dosa-dosa saya." Ada dua ini, ada kebimbangan pemuda ini. Dia harapannya besar kepada Allah, tapi dia takut dosanya itu. Rasulullah menimpang. Qala Rasulullah SAW, la yajatiman, jangan sekali-kali kumpul dua hal yang bertentangan, kontradiktif, antara harapan besar kepada Allah, tapi ada perasaan pedih kepada Allah dengan dosanya. Tidak boleh, maksudnya Rasulullah begitu. Fi qalbi abdi, itu bersarang pada dadanya seorang hamba itu. Fi misli hadal mautin, dalam satu tempat dalam dadanya. Jangan ada perasaan begitu, pelonglah itu. Jangan ada harapannya besar kepada Allah, kemudian ada perasaan was-was. Jangan. Harus satu saja. Illa atau kecuali Allah memberikannya mayarju sebagaimana harapannya. Kalau harapannya was-was, nanti setan masuk di sana, hati-hati itu. Kemudian wa amanahu mimma yakhafu. Pasti di sini Allah akan mengamankan, maksudnya berikan keamanan, harapan yang melindunginya ketika dia masuk dari apa yang dia takuti itu. Artinya nggak usah takut kepada Allah. Diuji Allah ya sudah, pasrah itu. Pasrah kepada Allah. Ya, sudah ikhtiar kemana-mana ya sudahlah. Tidak sembuh-sembuh ya sudah, pasrah kepada Allah. Ikhtiar diperintah Allah. Karena ikhtiar diperintah Allah, ya. Kemudian tidak ada obatnya ya sudah. Pasrah bongkoan kepada Allah, serahkan pasrah kepada Allah. Hanya doanya sebagaimana kita nyontoh Nabi Ayub, barangkali ujian yang terberat bagi Allah apa dianya? Anni masyadurru wa anta arhamur rahimin. Itu doa yang terakhir lah. Kemudian doa lagi insyaallah dalam surat, insyaallah doa ini mungkin dari Nabi-Nabi, insyaallah Nabi Ibrahim. Wa idza maritu wa huwa ya, itu keyakinan kita, bukan dokter, kau tiru lantaran saja. Penyembuh itu bukan dokter.
Penyembuh itu hanya Allah saja, karena yang sakit, yang buat sakit itu Allah, maka penyembuhnya juga Allah. Wa idza maritu, ketika saya sakit, bahwa yasfi, dialah yang menyembuhkan, dia yang mengobati saya. Nabi Ayub diuji betapa beratnya ujian Nabi Ayub. Idza masyan, ketika kemudorotan, maksudnya sakit sudah menimpa begitu berat. Wa anta arhamur rahimin, kemudian fastajaba, langsung dijawab oleh Allah, begitu. Tapi dijawab sana tadi prosesnya panjang, jamaah rahimahullah, bukan 2 bulan, bukan 2 tahun, tapi tahun-tahunan sakitnya Nabi Ayub, diuji oleh Allah. Sabar Nabi Ayub, ya, ditinggal keluarganya, nggak kerasan semuanya. Siapa yang bisa sudi merawat orang yang sakit bertahun seperti tahun-tahun? Tapi seorang Nabi, keluarganya nggak sabar. Nabi Ayub sabar, dia berdoa kepada Allah, menang Nabi Ayub, berhasil dalam menghadapi ujian itu. Nah, begitu caranya. Akhrajahu Tirmidzi, sahih itu. Kemudian wal yusi, berwasiatlah di antara kalian in tarakal khaira, jika kalian meninggalkan waris. Khaira itu maksudnya harta warisan. Di qouli ta'ala, karena Allah kutiba alaikum, telah ditetapkan, diwajibkan alaikum, kepada kamu semuanya, idza hadar, apabila hadir ahadukum, salah seorang kepada kamu al maut, yaitu kematian. Jadi al-maut di sini artinya memang ada 2. Maut itu bisa orang yang sudah mati, tapi maut itu rata-rata diterjemahkan mati. Al-maut memang ada 2 artinya. Maut itu artinya orang yang sudah mati, al-maut bisa orang yang mau meninggal dunia, menjelang kematian al-maut. Intaroka, jika meninggalkan khair, maksudnya harta waris yang baik, al-wasiyah, ini sebagai jawabnya itu. Diperintahkan untuk berwasiat, wasiat kepada keluarganya. Wasiat terhadap harta tidak boleh disampaikan kepada ahli waris. La wasiat ahli waris. Wasiat harta tidak boleh disampaikan kepada ahli waris. Berarti di sini wasiat kepada harta selain ahli waris. Mungkin ada ahli waris yang mahjub, berikan wasiat kepadanya. Ada cucu mahjub kepada anaknya, tidak boleh karena masih ada anak. Cucu tadi tertutup oleh anaknya itu. Maka sebagai orang tua yang bijaksana, karena anaknya mati meninggal lebih dahulu, berwasiat, nek saya meninggal dunia, nanti tolong ponakanmu ini kasihkan harta sekian-sekian. Itu namanya wasiat. Karena mahjub. Mahjub kenapa? Mahjub tertutup oleh anaknya. Anaknya banyak, anaknya 1 meninggal dunia, dia punya anak cucu kan itu. Boleh begitu, tidak apa-apa. Walaupun cucu tadi ahli waris, tapi mahjub boleh. Tapi kalau tidak mahjub tidak boleh. Nanti saya wasiatkan anak saya ini, anak masih dia dapat waris kok dapat wasiat. Tidak boleh lah wasiat ahli warisi. Ngoten. Lebih-lebih nyusewu ada orang tua yang beda agama dengan kita. La wasiatul kaf. Tidak boleh antara orang kafir berwasiat sama muslim. Ayahnya ya, dasar agama dengan kita mungkin. Boleh kita wasiat harta. Karena apa? Tertutup. Tidak dapat waris orang tua kita. Karena beda agama itu. Boleh jadi. Kemudian ini walakinu, perintahkan ini, dan bertakil talqin di sini adalah mengajari bagaimana nanti ketika baca kalimatnya. Dengan apa kalimat talqin adalah bukan kalimat macam-macam, tapi cukup 1 kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid ya la ilaha illallah, bukan kalimat tauhid persatuan, bukan no. Kalimat tauhid persatuan itu. Dari mana ajaran tauhid begitu? Itu aja siapa yang ngajari begitu? Buku mana, kitab mana? Tauhid itu artinya kalimatnya la ilaha illallah. La itu menafikan, meniadakan apa? Ilah itu la ma'budah, yang disembah, yang berhak disembah kecuali illallah. Ini istinya muqati'. Mutasil, hanya kepada Allah saja, maksudnya begitu. Kecuali di sini yang berhak disembah hanya Allah saja. Itu namanya kalimat tauhid. Kalau Allah saja itu bukan tauhid. Karena kalimat tauhid harus ada isbat, ada menafikan dulu, meniadakan. La itu menafikan, meniadakan dulu. Apa yang tiada? Kita tolak, maksudnya kita tolak ya. Ilah ini, ilah bagaimana? La ma'budah. Diterjemahkan Tuhan itu. Tapi yang benar adalah la ma'budah, tidak ada yang berhak disembah bihak illallah kecuali Allah. Ngoten kalau ngaji tauhid ini yang benar. Penting ngaji tauhid ya rahimakumullah. Karena sekarang itu tantangannya bukan dari orang-orang kafir. Ternyata memang sudah disiapkan dari musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, antek-anteknya itu menyiapkan orang-orang yang dibelajarkan, dikaji dokter-dokter, disekolahkan di sana, gelarnya macam-macam. Tapi ternyata merusak Islam dari dalam. Itu penyakit yang terberat bagi kita, musuh kita terberat, orang-orang munafik ini.
Mosok menerjemahkan tauhid dengan kalimat persatuan, no, gimana itu? Aneh itu. Nah, ini kita baca dalilnya. Di hadisin Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, lakinu perintahkan, talqinlah itu oleh kamu mautakum. Nah, tadi saya katakan mautakum itu adalah artinya ada dua. Orang yang setelah meninggal dunia itu juga mautakum. Mautakum juga orang yang mau meninggal dunia. Itu juga orang masih hidup diajarin apa? La ilaha illallah. Tapi pendapat yang terkuat jamaah mengajari orang tadi itu bukan orang yang meninggal dunia, mati kok diajari, tidak nyambung. Ngajari itu orang yang masih sadar ketika dia masih hidup menjelang kematian, diajari dengan kalimat la ilaha illallah. Dikuatkan dengan hadis man akhirul kalam, kan gitu kan? Ada hadis kan itu, Ibu Abu Hurairah mengatakan begitu kan? Rasulullah akhirul kalam dengan kalimat la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Itu jaminan. Oh maaf, bukan dari sahabat Abu Hurairah, insyaallah dari Mu'adz bin Jabal. Hadis ini disampaikan saat Mu'adz mau meninggal dunia. Karena dipesan Rasulullah, Mu'adz, apakah pesan disampaikan Rasulullah? Oh, jangan Mu'adz, nanti umat Islam ada sembrono, ngenteng-ngenteng no tadi. Maka karena dia takut ilmu disimpan, disampaikan Mu'adz saat mau meninggal dunia, dipesankan. Barang siapa saja di antara kalian mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dijamin masuk surga. Itu akan menghapus semuanya itu. Dosa semuanya rontok semuanya itu. Sehingga panjenengan ada kesempatan sebesar-besarnya bisa masuk surga. Tapi nggih ngoten, kalimat ngoten niku nggih mboten gampang. Gampang-gampang susah. Wong kita saja sudah sering mengucap kalimat la ilaha illallah, belum tentu kok dijamin oleh Allah bisa masuk apa? Bisa mengucapkan saat kematian begitu. Saya pernah mendengar ada sebuah penelitian dari dokter yang menangani paliatif orang yang sudah parah-parah itu meninggal dunia itu. Dari 1.000 orang di survei Yun Sewu, hanya 8% katanya gitu yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan itu. Berarti masih banyak orang yang padahal dia macam-macam orangnya, ya rata-rata orang Islam lah itu. Jadi tidak jaminan orang-orang yang sering mengucapkan kalimat, tidak jaminan. Apalagi orang nggak pernah mengucapkan, tambah wah berat lagi. Dan insya Allah kebiasaannya sehari-hari dia akan mengucapkan itu. Katakan kalau sahabat mbok ya mbok begitu, bongok begitu. Karena dia tidak pernah nyebut nama Allah itu. Sahabatannya begigu. Kadang-kadang juga misu-misu itu ya begitu biasa, sudah kebiasaannya itu. Pincu begitu sarapannya, karena sarapannya pincu. Kesandung pincu, kini pincu. Dobol-dobolnya begitu kebiasaannya sehari-hari. Tidak akan mungkin dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, panjenengan tetap karena dia Islam ada harapannya, panjenengan bimbing. Karena dia hatta termasuk orang kafir pun panjenengan boleh mentalkin dengan kalimat apa? Contohnya Rasulullah, pamannya kan ditalkin oleh Rasulullah tapi nggak berhasil Rasulullah, ngerti nggih? Karena begitu, kemudian turun la apa mah? Innaka lakat, bagaimana ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak akan mampu berikan hidayah taufik. Hidayah agama ada, Rasulullah hidayah agama, petunjuk Rasulullah sudah ada, tapi taufiknya Allah belum menyentuh keimanan Abi Thalib. Maka kekasih apapun yang kamu cintai, termasuk pamanmu sendiri, tidak akan mampu merontokkan kecuali Allah tidak berikan hidayah. Kalau Allah berikan dia, sudah beres itu. Begitu ayat tersebut itu. Rasulullah tidak mampu berikan hidayah kepada pamannya sendiri. Maksudnya hidayah apa? Tauhid, taufik semata-mata miliknya Allah itu. Maka panjenengan berdoalah kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ngoten niku. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, mohon hidayah taufik kepada Allah. Hidayah agama ada, Al-Qur'an sudah ada. Tapi yang kita minta belum tentu ada jaminan, walaupun Al-Qur'an sudah ada, ceramah sudah ada, belum bisa menyentuh hatinya orang kalau kita tidak mendapatkan sentuhan hidayah taufik. Ngoten gitu kalau kita ngaji hidayah taufik. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, ajari walaupun dia nyusahin orang-orang apa namanya? Orang kafir diajari dengan kalimat barangkali nanti hidayah Allah itu turun di sana itu. Saya sedikit cerita jamaah rahimakumullah ya. Minta waktu ini. Beberapa waktu yang lalu saya jadwal pertama, baru 2 tahun ngaji pertama dimulai dalam satu masjid yang di dekat PLN Manyar sana itu. Gerdu PLN, Masjid Baitul Jamil dimulai pertama. Habis ngaji saya diminta rembukan oleh takmir sesepuhnya di sana. Tokoh Muhammadiyah lama lah itu.
Kalau panggil saya karena saya dianggap masih muda dari dia, ya usianya jauh dengan saya 80 lebih. Dia rajin juga masjid. Nan sini Nan, ada apa? Anu Pak. Ya apa ya, rebukan. Ada apa? Ini jamaah saya, jamaah kita ini ada yang sakit parah. Tapi keluarganya Nan, ya istrinya itu masih Nasoro jadi itu. Tapi dia dulu pengurus masjid ini tuh. Dan dia sakit parah ini. Dan saya takut nanti yang mendampingi kalau istrinya nanti jangan-jangan dia murtad itu ini. Nah, iya betul jamaah rahimakumullah, kalau memang didampingi istrinya bisa saja menjadi murtad. Tapi istrinya itu baik dengan orang tetangganya, dengan takmir masjid, dengan jamaah baik istrinya ini. Tapi dia Nasoro itu. Nah, si laki-laki ini saya Islam taat, rajin ke masjid, dia takmir sini dulu itu. Lalu bagaimana caranya? Gini aja Pak, takmir kan punya dana ini. Dana itu sempatkan ambil lah itu. Untuk apa dana kalau nggak diberikan untuk ya seperti ini? Perjuangan ini. Untuk misalnya nyewa lah kalau bahasanya, ngasih ustadz suruh dampingi dia sampai miliar dunia dibayar sudah. Dari mana? Kas masjid sudah itu. Itu perjuangan akhir sudah itu. Kalau begitu nggak selamat dia tuh bisa menjadi murtad nanti itu. Nah itu jamaah rahimakumullah, ngoten niku fungsinya masjid, ngoten niku. Ta'awun ngoten niku. Tantangan terakhir bagi kita. Ojo masjid dipameri saldonya sekian-sekian, tapi untuk apa sana tadi nggak digunakan begitu? Santunan tidak ada sama sekali, disimpan saja. Loh, ini termasuk masjid yang ada barokah kepada jamaahnya, kepada tetangganya. Jangan begitu ngurusin masjid, harus pandai-pandai ngurusin masjid. Gitu. Jangan dipameri saldo sekian, tapi bagaimana pelaksanaannya, tasaruhnya bagaimana? Ini tantangan bagi takmir kita. Ngoten nggih? Nggih ngoten niku, Pak. Takmir ngoten niku. Jadi ngoten niku. Sampai bisa ngaji ke masjid-masjid yang bagus lah manajemennya. Insya Allah di Jogokarian bagus sih. Ada lagi di Seragen kalau ingat bagus. Apa lagi Seragen? Wah luar biasa di sana. Wah katanya walaupun saya belum ke sana, katanya bagus sekali sana itu manajemennya itu. Tapi kasihnya 0, kosong tidak ada itu. Pasti luar biasa panjenengan sana. Waduh luar biasa lah. Sekali-sekali lah kunjungan ke sana monggo itu. Ngaji di sana. Kemudian ini wa amma qiraatul yasin, adapun baca surat Yasin ala muhtadar ketika menjelang kematian kepada si fali salah, maka tidak ada laha dalilnya, maksudnya aslu sabit, dalil yang kuat, hadisnya kuat. Walaupun hadisnya ada dalam kitab Bulul Maram, tapi di sana ada penjelasan dalam subuh salam hadisnya mboten kuat, membacakan mentalkin ngajari orang yang meninggal dunia dibaca surat Yasin. Mboten enten dalile, enten dalile tapi mboten kiat. Nah, ngeten iki tarjeh. Tapi nggih wonten keluarga Muhammadiyah itu, keluarga yang meninggal dunia dibacakan Yasin. Ada. Mungkin barangkali ngaji HPT, rasa-rasa nggak mau ngaji HPT. Padahal HPT jelas ini sudah ada dalil yang kuat. Bacakan Yasin pada orang meninggal dunia. Cukup bacakan talqin la ilaha illallah. Itu pun harus tahu kalau sudah itu sadar sudah nggak diajari lain. Itu kalimat yang terakhir sudah. Biarkan saja dia, nggak usah diajari yang lain. Pak ini kebetulan yang terakhir la ilaha nggak sampai tuntas. Insya Allah kalau misalnya nggak tuntas karena niatannya sampai ilallah, insya Allah akan diterima oleh Allah. Karena kebetulan memang ngajari megap-megap begitu, sudah megap-megap la ilaha, mungkin karena dia nggak sampai, insya Allah lah itu insya Allah akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan sampai itu. Pokoknya kalimat yang akhir pada mayit tadi itu menjelang kematian kalimat la ilaha illallah. Jangan kalimat Allah, jangan, itu bukan kalimat tauhid. Jangan baca macam-macam. Kemudian setelah itu wajihlah, ini baru ini kalau sudah mendekati kematian, hadapanlah di mana di sini al-qiblat, ada tuntunannya. Kita baca dalilnya li hadisin ini Limarul Hakim wal Baihaqi an Abi Qatadah an al-Bara bin Azib, Bara bin Maghrur, auso berwasiat ayuwajjahu untuk dihadapkan ilal qiblah, kiblat itu. Faqala, kemudian dia menyampaikan sabda Rasulullah SAW, asobal fitrah, ini sesuai dengan fitrah, artinya sesuai dengan sunnah. Jadi kalau menghadapkan kiblat menjelang kematian, enten tuntunan nih Bapak jamaah ngoten. Saat kayak sakit keras, hadapan kiblat ada tuntunannya. Apa dasarnya? Hatinya tadi ngoten niku. Nah, semua kemudian idamata, kalau sudah wafat meninggal dunia, wa ghammidu ainaihi, maka pejamkanlah kedua matanya. Karena boleh jadi orang meninggal dunia matanya nggak bisa memejamkan. Pejamkanlah, bagaimana caranya? Pengalaman yang ada yang saya alami sendiri, kalau misalnya ini mencelik itu matanya, tutup dengan telapak telinga gitu. Insya Allah kan apa? Menutup matanya itu. Kalau sampai ditutup belum menutup, kata ahli-ahli suruh narik jempolannya itu, jempolan sikil itu.
suruh mijeti jempol aja, insya Allah nanti matanya akan menceliknya itu akan tertutup. Ngoten niku. Karena diperintahkan li hadisin ini Ummi Salamah qalat dakhala Rasulullah. Ketika itu Rasulullah masuk kepada suaminya. Ala Abi Salamah, namanya Abi Salamah. Waqad suqqa basaru, kemudian sungguh terjadi pada penglihatannya, matanya di sini mendelik jamaah. Bukan ukuran orang bukan orang jelek mendelik itu, karena memang itu kebiasaan. Ini medeni enggak, ada peristiwa zaman Rasulullah sahabatnya ini. Kemudian kata Rasulullah fa'ahmadahu, ya, pejamkan matanya. Sumakola, kemudian Rasulullah bersabda, innar ruha, sunya ruh idza kubidu, apabila dipegang, maksudnya diambil oleh Allah, tabi'al basar, akan selalu diikuti oleh pandangan matanya. Karena apa? Ruh itu kata Rasulullah bukan diambil dicabut dari kaki, tapi dicabut dari arah kepala kita. Maka di sini kata Rasulullah diikuti dengan apa? Pandangan kita. Mendelik itu. Kemudian terjadi sini fadhakal nasun min ahli, keluarganya Yusuf Jamrahnya, namanya manusia biasa kan, memang normal itu, berok-berok itu, kaget itu, maksudnya ya, rame ribut itu, min ahli dari keluarganya. Faqala Rasulullah, la tad'u, jangan seperti itu, maksudnya itu, jangan macam-macam doa itu. Ala anfusikum, pada diri kamu semuanya, illa khair, kecuali yang bagus. Kenapa? Fa innal malaikata, karena malaikat tu'manu, mengamini alamatakul, sebagaimana yang dia ucapkan. Kalau doanya jelek, diamini malaikat. Makanya ucapan doa-doanya yang bagus-bagus. Sumakola, kemudian Rasul mengajari di sini doanya Allahumma fir. Nah, ini doa Rasul. Boleh panjenengan kata niku. Dan doa ini bisa panjenengan yusewu setelah sholat jenazah, nggak boleh, di makam juga boleh doa ini. Tapi di sini jangan dibaca rame-rame. Gak usah dipimpin itu ya. Baca sendiri-sendiri. Nah, begini tanya, Allahumma fir li Abi Salamah. Sebutkan, misalnya Allahumma fir li fulanan atau fulanin atau fulanatan, boleh itu. Warfa, dan angkatlah derajatnya itu. Fi mahdiyin, dalam petunjuknya itu. Wasfa' lahu fi kubri, maka luaskanlah ya Allah di alam kuburnya. Karena kubur akan menjadi sumpek baginya atau sempit. Wadwarwi lahu, dan berikan cahaya pada kuburnya itu, fi dalam kuburnya. Boleh jadi dalam kuburnya tidak ada cahayanya itu. Gelap gulita. Wakhluf lahu fi akibi, dan berikan pengganti yang terbaik setelah dia meninggal dunia itu. Doa ini dibaca oleh istrinya. Selang beberapa lama idahnya habis, ternyata Ummi Salamah ini diperistri oleh Rasulullah SAW. Karena doa ini jamaah rahimakumullah luar biasa itu. Diberikan pilihan terbaik. Istrinya, suaminya baik, tapi ada yang terbaik yaitu Rasulullah. Ummi Salamah istrinya Rasulullah, jandanya Abi Salamah itu. Karena doa ini dikabulkan oleh Allah, akhirnya mendapatkan ganti lebih baik dari suaminya, yaitu Rasulullah sebagai suaminya. Ngoten niku, boleh panjenengan. Tapi kalau ibu-ibu ada sahabat-sahabatnya pesan, banyak sahabat saya lihat perilakunya, kehidupannya. Kalau kalian ingin ketemu dengan saya, harapannya begitu, harapannya kepada Allah. Iya, kalau saya meninggal lebih dulu, ya silakan. Nikah boleh atau tidak nikah lagi. Kalau tidak nikah, insya Allah kalau ditakdir oleh Allah, rahmat Allah kepada kita, akan bertemu semua di surga kita. Begitu, boleh, silakan. Suami istri ketemu, keluarga semuanya akan ketemu sama-sama di surga. Sama, termasuk al-akhila. Teman-teman kita ini, akrab kita akan ketemu, kecuali di sini al-akhila semua akan jadi musuh, kecuali oleh yang takwa. Kalau sama-sama takwa, kita akan kumpul semua ini, insya Allah begitu, gitu. Tapi kalau tidak ada takwa, Arab kumpul saudara-saudara kita, teman-teman kita semuanya di surga itu. Al-akhil al-adu dalam Al-Qur'an. Semua teman-teman kita, akrab kita akan jadi musuh kita. Kenapa? Kecuali ilal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Ngoten. Kemudian bagaimana di sini wad'u yang 8, ya kembali dalilnya tadi. Doakan, Pak. Apa doanya? Allah firli fulana atau fulanatan. Sebutkan namanya. Warfa' darajatuhu fi mahdiyin. Wasfa' lahu fi qabrihi wa nuwir lahu fihi wa khluq lahu fi aqibi. Ngoten niku singkat mawon boleh. Tambah lagi monggo silakan. Rabbana atina, karena itu selalu Rasulullah selalu doanya paling banyak Rabbana atina fid dunya, boleh silakan. Enggak usah panjang-panjang, kasihan nanti kalau panjang-panjang. Bacakan ini terlalu panjang nanti kasihan. Kenapa? Nanti akan dia baca. Segeralah kalau sudah menjadi segeralah nanti urusan jenazah. Kita baca selanjutnya ini. Kalau begitu bagaimana sini? Wa ghattuhu bisawbi hasan. Tutupilah, selubuhilah dengan kain-kain yang bagus. Karena hadis dari Aisyah. Wah, ini sudah dipilih Isa. Monggo kalau Isa mau adzan silakan.
Nanti setelah Isya dilanjutkan dengan tanya jawab. Ini saya Pak, adzan dulu nggih karena sudah Isya, nanti setelah Isya ngaten nggih. Monggo Pak, adzan silakan Pak. Ngapunten nggih, nanti insyaallah kita ada kesempatan waktu 5 menit waktu jeda Isya antara qomat kita manfaatkan tanya jawab ngaten nggih. Silakan langsung silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monggo Pak, silakan lanjut Pak. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Tapi dalam undangan itu ada nggih. Iya. Dan apalagi tadi disebutkan bahwa takbir tapi ada banyak juga jadi yang melaksanakan takbir jadi ajar dan dari tanya jawab kepada mereka. Betul. Nggih. Nah ini gejalanya makin lama makin baik. Nggih. Pada yang sunnah. Ada yang menjalankan sunnah itu. Nggih. Itu kan termasuk yang munkar. Betul, nggih. Karena ada risikonya, ada. Bagaimana menjawab undangan yang demikian itu? Baik, nggih. Katakan bagaimana jadi supaya bisa bermanfaat juga. Nggih. Tentang undangan yang wajib hanya satu, diundang walimah nikah wajib. Tapi kalau ada undangan macam-macam, apalagi tadi ada di sana undangannya ternyata ada maksiat, ya kalau kita tidak bisa mengingatkan lebih baik kita tidak hadir, lebih baik. Tapi kalau kita hadir di sana bisa mengingatkan, bagus. Diingatkan, monggo silakan. Kalau kita ada kemauan dan kemampuan, monggo diingatkan, giling no, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada sama sekali kemampuan, ya sudah, nggak usah hadir. Karena itu adalah kemaksiatan. Nggih, nggak usah. Lah makanya itu ada kemaksiatan gitu. Termasuk di Indonesia kadang-kadang kalau saya diundang khitanan, saya lihat dulu. Kadang-kadang khitanan sekarang itu sudah menjadi walimah katanya begitu. Dan ada ritual macam-macam sehingga kadang-kadang mau datang kadang-kadang mikir saya. Nah, datang kadang-kadang juga saya ngitung waktu, momennya bagaimana tepatnya jam. Kalau waktunya ritual-ritual seperti itulah itu. Ada serokolan itu, asrokol istilahnya. Saya menghindari itu. Saya begini, iya istilahnya selawat, tapi istilahnya serokolan Pak, karena ada serokolan, asrokol itu jadi serokolannya. Saya menghindari, karena sudah menjadi satu paket itu sekarang, sudah menjadi kebiasaan itu. Padahal undangan, termasuk undangan walimah nikah juga begitu. Tapi akhirnya saya juga cara-cara waktunya harus perhitungan itu. Kalau pada waktu itu terpaksa ya sudah. Terpaksa ya hadir ya kita itu ya di sana saja karena gimana mau diingatkan dia menjadi keyakinan yang sudah melekat mendarah daging ya nggak bisa diingatkan. Tapi tentang masalah kemaksiatan itu termasuk menurut saya itu bagian yang tidak nyunah itu ya termasuk maksiat tentunya. Apalagi yang jelas-jelas maksiat menentang tadi ada tari-tarian, joget-joget, wah itu sudah luar biasa. Lebih baik gak hadir kalau tidak mampu kita ingatkan, lebih baik gak hadir. Kalau dinyatakan dengan monggo dengan ucapan yang bagus, ya. Mohon maaf ini saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang kurang sek bagi saya begitu. Atau mungkin senyum, mohon maaf, saya masih ada urusan yang nggak kenal kita. Kan urusan kan banyak, urusan kan gitu. Macam-macam urusan tidur juga urusan tidur. Urusan ini juga urusan tidur ya kan, urusan kan maaf itu enak. Itu bahasa diplomasi gimana? Tapi dua orang bisa lah. Betul. Yang ada
Dengan begitu Nggih. selalu Menghindar itu. Nggih. Ya enggak apa-apa, akhirnya kan jadi titenan. Oh, ternyata saya kan begini saya di rumah itu sampai sekarang tidak ada yang undang seperti itu karena sudah tahu. Bahkan kalau ada yang undang istri saya, ini kebetulan Bapak ngoten nyuwun sewu ngasih kajian di Muhammadiyah, sudah berarti sudah paham. Ya, sudah enak itu, sudah tahu lebih baik, sudah tahu begitu jati dirinya kita. Sama sekali sekarang nggak ada undangan bagi saya. Nggak aja. Terus yang kedua tadi masalah talqin. Talqinnya ya cukup sebenarnya. Kalau sunnahnya begitu sudah. La ilaha illallah, jangan diajari yang macam-macam. Nah, sekarang sekarang masyarakat dibudayakan makin banyak diajari begini-gini. Ya tidak ada artinya ngajari begitu. Rasulullah tidak ada ngajari talqin dengan bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasa ngajari itu adalah ada cerita riwayat panjang itu. Ada panjang itu. Ya jadi itu. Bukan masalah talqin. Ya. Karena yang menjawab semuanya urusan-urusan di sana itu bukan karena diajari talqin tadi itu, urusannya adalah pribadi amalia dia yang menjawab sendiri. Nanti yang bicara itu bukan mulut kita, ada bahasa-bahasa sendiri, bahasa-bahasa alam gaib yang kita tidak akan tahu. Ya, semuanya akan menjadi saksi kita. Kalau di alam barzah itu, di alam kubur. Alam kubur bukan kuburan. Kalau kuburan itu adalah duniawi. Lian lahat itu bukan alam barzah. Kuburan biasa itu bukan alam barzah. Alam karba ada barzah, artinya satu batas yang tidak akan bisa antara dunia dengan alam gaib tersebut. Ada batas yang nggak bisa ketemu. Gaib sana. Oleh karena itu nyun sewu ya, kebudayaan seperti yang sekarang sudah menjadi masyarakat sudah ya seharusnya memang harusnya kita ya gimana lagi kalau masyarakat sudah ya lebih baik kita nggak usah ikut-ikutan aja. Kita berikan nyun sewu pencerahan kepada terutama keluarga besar kita. Yang penting itu, fahamkan, berikan pemahaman, faham yang agama yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan kita. Makanya sekali lagi, ngajinya teniki sawangan ini gak penting Pak, jamaah rahmatullah. Untuk bentengi terutama pemahaman agama kita. Kalau nggak begini kadang-kadang nyun sewu melebur di masyarakat, kadang-kadang luru kita larut di masyarakat nyun sewu. Akhirnya kita ngenteng-ngenteng, ya sudahlah gini aja urusan makmud lahir akhirnya. Padahal kita nyun sewu sudah sholatnya diatur seperti ini, berupaya semuanya berupaya suap, semuanya ibadah kita, tapi tinggal akhirnya ternyata kita tidak mampu. Masyarakat inilah berarti kita takluk dengan kebiasaan masyarakat. Tapi kalau kebiasaan tadi menyalahi as-sunnah, loh kenapa kita tidak ada istilahnya kemampuan untuk bisa merubah di masyarakat? Kalau tidak punya, paling tidak kita punya harus sikap. Nyun sewu. Ya, nyun sewu aja dengan bahasa yang sopan santun. Ngaten nggih, bahasa saya ngaten nggih. Insyaallah kalau kita memang nggih. insya Allah sudah tahu Nggih. syariat para orang dasar. Ngaten nggih. Tapi kemudian keluarganya yang meninggal ini Nggih. itu tidak menangani secara Ikut nangani juga cawe-cawe juga ya. Iya. yang berbeda itu istrinya, anaknya, apa termasuk ayah sendiri. Begini caranya nih, siasat saja nih, termasuk mensiasat yang baik. Nyun sewu. Kalau misalnya kita wasiat selain harta, tapi ada wasiat Rasulullah nggak punya harta, wasiat Rasulullah banyak sekali. Salah satu wasiat yang tidak kalah pentingnya melebihi harta, ada secarik kertas di atas hitam, di atas putih, ada materainya, tulisan wasiat. Nanti kalau saya meninggal lebih dulu, tolong keluarga siapapun di sini, tidak ada yang bisa ngurus. Kalau ada yang ngurusi, kecuali di sini si A si Fulan, yang jelas ini ngikuti cara-cara kita. Enak beres bahasanya jenengan kuat ini. Pak Mudin gak wani cawe-cawe Pak. Jangan Pak Mudin presiden gak wani cawe karena ini dasarnya sudah kuat, legal itu. Enak ngaten niku jenengan. Ini penting wasiat ngaten niki. Siapkan panjenengan menjelang kematian, tolong ini tulis catatan-catatan ini penting ini. Nah, ngaten niki. Loh, wis bacakan. Hingga enak kuat ngaten itu cara-cara kita. Enak ngaten niku, enggak bertentangan dengan adat. Dan itu cara-cara kita dalam masalah-masalah mensiasati untuk tidak menyinggung perasaan-perasaan baik keluarga dekat kita maupun Pak Bu maupun atau orang-orang yang mempengaruhi di sana. Kalau sudah begitu sudah selesai enak. Kenapa? Kuat dasarnya. Ada kertas tadi itu wasiatnya itu. Tulis aja di atas kertas tadi. Tolong ini anak-anakku kumpulkan semua ini wasiat Bapak gini-gini atau ini. Oh macam-macam nanti kalau saya bawa jangan digunakan ini, jangan gini-gini. Nah, kalau ini sudah dipesan, macam-macam Pak. Dikasih ini, wah akhirnya nanti pembahasan kita di sini ngaji sini muspro, tidak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena keluarga itu lebih banyak. Ya seperti itu. Ini. Ngaten iki nggih pentingnya nggih. Sekali lagi ini siasat kita, caranya ngaten.
Cukup Bapak nggih, nyun sewu. Insyaallah nyun sewu masih ada pertemuan lagi Bapak nyun sewu nggih, karena memang waktunya terbatas. Demikian dulu untuk kajian malam hari. Sabar dulu, sabar, nanti kalau pertanyaan disimpan aja dulu. Insyaallah akan kita lanjut dalam pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya. Saya Muhammad, terima kasih atas kelabaran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kelihatannya langsung sudah komat gitu.